Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Fitri ya. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini dan terus tonton video-video aku yang lainnya. Terima kasih juga ya kalian udah selalu support channel aku. Semoga kedepannya aku selalu bisa menceritakan hal-hal menarik untuk kalian. Dan kali ini aku akan menceritakan hal-hal menarik versi aku, masih versi aku, yaitu tepatnya di kota Jakarta lagi adalah Lubang Buaya. Apakah dari kalian pernah mendengar cerita dari Lubang Buaya ini? Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Pernah mendengar kisah dari Lubang Buaya? Kisah mistis yang satu ini berasal dari salah satu wisata bersejarah di kota Jakarta. Lubang Buaya dulunya adalah lokasi yang menjadi tempat pembuangan mayat yang berasal dari korban G30 SPKI. Oleh sebab itu, hingga saat ini, tempat tersebut masih memberikan pesan mistis di dalamnya. Bahkan menjadi kesan menyeramkan bagi orang-orang yang mengunjungi Lubang Buaya. Ditambah lagi, menurut cerita dari beberapa orang, ketika malam hari di Lubang Buaya sering terlihat penampakan sosok tentara yang wajahnya berlumuran dengan darah. Lubang Buaya adalah pinggiran kota di Cipayung, Jakarta Timur, Indonesia, yang juga merupakan tempat pembunuhan 7 perwira tentara Indonesia yang selama upaya kudeta 1 Oktober Gerakan 30 September. Terletak di pinggiran Jakarta, dekat Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, pada tanggal 31 Mei 1965, Presiden Soekarno menyerukan gerakan Angkatan kelima di samping 3 angkatan bersenjata lainnya. Di antaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta polisi yang terdiri dari buruh tani. Hal ini menarik tentangan keras dari Komandan Angkatan Darat Ahmad Yani. Pelatihan dimulai di daerah rawa dekat Halim Perdana Kusuma yang disebut Lubang Buaya itu di bawah kendali Mayor Sujono. Komandan Pertahanan Darat Pangkalan Halim di antara para peserta adalah seorang anggota kelompok pemuda yang berafiliasi dengan PKI atau Pemuda Rakyat. Pada awal 1 Oktober 1965, para anggota Gerakan 30 September meninggalkan markas mereka di Lubang Buaya dengan misi menculik ke-7 jenderal. Semuanya adalah anggota staf umum Angkatan Darat. Malamnya, mereka kembali membawa mayat 3 jenderal yang terbunuh dalam upaya penculikan serta 4 tahanan yang masih hidup. Para penyintas kemudian dibunuh juga. Dan ke-7 mayat itu dibuang ke dalam lubang sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, mayat-mayat itu ditemukan menggunakan peralatan khusus. Soeharto secara pribadi mengawasi operasi tersebut. Selama rezim Orde Baru, upacara yang dihadiri Presiden Soekarno dan pejabat senior diadakan setiap tahun pada tanggal 1 Oktober. Peristiwa G30 SPKI ini adalah menjadi salah satu sejarah kelam yang dialami bangsa Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI ini dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau disingkat menjadi G30 SPKI. Jadi G30 SPKI itu adalah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, G30 SPKI. Gerakan ini dikomandoi oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan sebutan DN Aidit. Salah satu tujuannya adalah dari peristiwa ini untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno untuk lantas mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa G30 SPKI ini menewaskan 6 jenderal
3 perwira, 1 polisi, dan 1 putri jenderal. Serem sekali ya. Sebuah sumur tua yang di kawasan Lubang Buaya dimanfaatkan PKI untuk menimbun jenazah para jenderal yang dibunuh. Sumur ini bukan buatan PKI, yang pastinya karena sudah ada jauh sebelum PKI itu datang menyerang. Sumur tua yang berukuran diameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter, sumur ini dahulu dimanfaatkan sebagai sumber air tanah, namun sudah ditinggalkan sejak air tanah tidak keluar lagi. Meskipun demikian, kondisi sumur tetap lembab. Hal inilah yang kemudian membuat jenazah para jenderal mengalami kerusakan sangat berat. Jadi si mayatnya tuh tidak utuh lagi dan ya hancur aja gitu, terlihat hancur, sangat-sangat hancur karena kelembaban di dalam sumur itu. Dan bahkan sumurnya kan kecil juga ya, 72 cm, ke bawahnya cuma 12 meter, diisi sama 7 orang yang istilahnya udah gede-gede gitu ya. Pasti penuh, terus tambah lembab, pasti badan-badan mayat yang di dalamnya itu akan rusak. Sejak peristiwa itu, banyak cerita mistis, kisah mistis yang terjadi di dalam Lubang Buaya, terutama Monumen Pancasila Sakti, di mana lokasi ditemukannya jasad perwira TNI Angkatan Darat. Masyarakat kerap mendengar derap langkah sepatu tentara. Kemudian, penampakan tentara juga pernah terlihat di lokasi, bahkan keberadaan sosok dengan wajah yang rusak, berlumuran darah, dan pria hitam besar juga pernah dilihat oleh warga setempat. Serem sekali ya. Merinding. Teriakan orang-orang yang meminta tolong juga kerap terdengar di dalam Lubang Buaya atau sekitar lokasi di situ ya. Monumen Pancasila dan lokasi-lokasi sekitar Lubang Buaya. Suara minta tolong itu pun terpusat di sekitaran sumur, tempat para korban dibuang dan dihukum. Sangat-sangat mengerikan. Mereka yang mendengarkan suara itu biasanya langsung mendekat ke dekat sumur dan melihat ke dalamnya. Namun memang tidak pernah ditemukan apapun di dalam sumur dan seketika hening aja gitu, nggak ada suara-suara teriak atau derap langkah kaki atau segala rupa. Tapi ya layaknya sumur kosong yang sudah lama sudah lama tidak dipakai aja gitu. Jadi emang udah aja gitu terbengkalai gitu, bukan terbengkalai maksudnya eh, nggak ada aktivitas apapun di dalam situ. Dan ya emang suara itu bahkan bahkan langsung hilang sekejap saja, seakan tak pernah terjadi apapun di sekitar situ. Sementara jauh sebelum G30 SPKI ini, banyak warga yang mengatakan buaya putih kerap menampakkan diri di sungai yang ada di sekitaran Lubang Buaya. Serem kali ya, banyak sosok-sosok tak kasat mata gitu, sampai buaya pun terlihat di sana. Di awak mungkin ada buaya-buaya darat kali ya. Sosok penampakan tentara berlumuran darah kerap terlihat oleh pengunjung di malam hari. Wajah para tentara itu berlumuran darah dengan beberapa bagian tubuh yang sudah terpenggal. Jadi tidak utuh seperti ini. Ada yang tangannya terpotong lah, ada yang kepalanya mungkin eh, ngesrek ke kiri atau ngesrek ke kanan gitu, atau badan yang rusak lah, atau kakinya yang patah atau segala rupa, pokoknya sudah tidak komplit lagi dan sudah tidak utuh lagi. Kisah ini diceritakan oleh salah satu petugas Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Bahkan sejumlah pengunjung juga mengaku pernah melihat penampakan yang sama. Jadi emang sudah terlihat sangat-sangat banyak orang yang melihat penampakan dari tentara yang berlumuran darah itu. Macam sudah nggak aneh aja gitu ada penampakan itu yang terlihat di sana ya. Bayanginnya gini aja deh, sumurnya kan kecil tuh ya, dimasukin 7 jenazah gitu, 7 jasad manusia sekaligus ditumpuk di dalamnya tuh 7 gitu. Dengan kondisi dalam berlumuran darah, jadi udah eh, orangnya, terus tambah darahnya ya pasti itu udah penuh banget, udah wah nggak kebayang sih rusaknya itu para para orang-orang yang dimasukin ke situ. Sudah pasti juga nuansa mistisnya dan keangkeran sumur ini akan
ya nggak perlu ditanyain lagi lah gitu. Pasti benar-benar mistis dan mencekam. Bahkan sebelum jenderal-jenderal itu dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur, mereka itu disiksa terlebih dahulu sebelumnya. Benar-benar disiksa persis sampai titik darah penghabisan, sampai dia benar-benar mati karena tersiksa. Dan penyiksaannya itu persis di sebelah sumur tersebut. Jadi setelah disiksa, meninggal tuh, udah meninggal, dimasukkanlah ke dalam sumur. Ngeri sih. Itu kejam kali lah, kayak bukan orang. Bahkan kerap tercium bau amis di sekitaran sumur tersebut. Ya pasti sih ya, kalau sampai bau-bau amis gitu kan karena darah semua di situ semua gitu kan, sama jasad-jasadnya pasti bau-bau amis pasti ada. Aura-aura mistis tersebut bisa kalian rasakan ketika kalian pertama kali menginjak di kawasan komplek museum ini, ditambah dengan lampu-lampu berwarna merah yang diletakkan di sumur, yang diletakkan di dalam sumur lubang buaya itu. Jadi terkesan masih ada darahnya gitu, padahal kan cuma lampu merah gitu. Bahkan ya lebih mistis kali ya, karena lampu itu nyorot gitu kan dari dalam keluar gitu, warnanya merah, pasti lebih mistis lah si lubang buaya itu. Selain itu, kalau malam hari suka ada suara tentara yang berbaris-baris di ruang seputar museum, menambah bulu kuduk kalian bisa merinding. Ada cerita, ada turis asing yang masuk tuh yang pengen tahu lubang buaya gitu, yang berkunjung ke lokasi museum lubang buaya itu, dan turis asing tersebut kerasukan. Salah seorang pengunjung turis asing tersebut tiba-tiba tertawa cekikikan dengan menyanyikan lagu Lenjer Genjer. Sangat aneh bukan? Orang turis asing dari luar negeri gitu bisa menyanyikan lagu Genjer Genjer dalam bahasa Indonesia yang fasih dan bagus gitu kan, nggak mungkin banget ya dengan fasih kayak gitu kalau misalkan dia seorang dari luar negeri gitu, kecuali kalau memang ya dia udah lama di Indonesia dan full tank di Indonesia gitu. Ini kan turis asing yang cuman berkunjung tapi dia kerasukan, cekikikan, terus bisa sampai menyanyikan lagu Genjer-Genjer tersebut. Ngeri kali lah. Itulah cerita mistis dan mitos yang konon sering dialami oleh pengunjung atau warga sekitar dari lubang buaya tersebut. Terlebih dari itu semua, kita doakannya semoga korban yang dilibatkan di dalam lubang buaya tersebut, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik, serta segala dosa yang mereka lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dulu cerita lubang buaya dan kisah kelamnya. Jangan lupa like, comment, and share biar aku bisa selalu menceritakan hal menarik lagi untuk kalian. Untuk lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Saya Fitria pamit undur diri, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.